Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Melati Aryani Octavia dari Fisika Angkatan 2021. Nah, sebelumnya saya ingin berterima kasih nih kepada Bang Agam Muhammad yang telah bersedia menjadi narasumber kita pada malam hari ini. Sebelumnya, mari kita sapa dulu narasumber kita. Halo Bang Agam, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Mela gimana kabarnya, sehat? Nah, alhamdulillah Bang Agam kabarnya baik ya. Mela juga alhamdulillah baik nih Bang kabarnya. Oke Bang, kita langsung saja ya ke Fisik Podcast kita malam hari ini yang bertemakan tentang kepemimpinan. Menurut Abang, kepemimpinan itu apa sih? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Mela. Jadi kepemimpinan itu menurut abang pribadi ya, itu adalah seseorang yang berusaha dengan anggotanya, kalau dalam hierarki atau teman-teman lah bahasanya. Dia mengajak teman-temannya untuk berusaha percaya akan pertama visi misinya dulu tuh. Mereka mengejar yang namanya visi misi untuk tercapai gitu. Dan memang dalam perjalanannya harus ada seseorang yang memang terus mengarahkan agar tidak keluar dari jalur gitu loh. Dan orang inilah yang namanya pemimpin gitu. Jadi pemimpin ini melakukan sebuah proses yang namanya kepemimpinan gitu. Itulah yang menjaga agar stabilitas dalam pekerjaan sebuah organisasi itu tetap berjalan sesuai dengan alurnya gitu. Jadi misalnya nih contoh gitu kan, Imafi pengen menjadi wadah untuk orang-orang berprestasi di bidang akademik, fisika, matematika gitu kan. Kan jalurnya itu prestasinya akademik gitu loh. Nggak mungkin dong kita buat kompetisinya olahraga gitu. Itu kan non akademik. Mungkin itulah salah satu contohnya, tetap bergerak di jalannya. Dan baiknya dalam kepemimpinan itu adalah bukan orang yang terlalu bertahan lama dalam memimpin, ataupun seberapa banyak orang yang dipimpin, ratusan atau puluhan anggota gitu kan. Tetapi bagaimana dia menciptakan pemimpin baru gitu loh. Jadi setiap pemimpin yang baik adalah orang yang menciptakan pemimpin yang baru di kemudian hari. Ya benar banget sih Bang, Mela ngerasain gimana menjadi seseorang yang dipimpin itu kita selalu diingatin akan visi dan misi kita. Oh iya Bang, Abang bisa tolong ceritain nggak gimana rasanya dan pengalaman Abang menjadi seorang pemimpin yang baik begitu Bang? Seru ya di sana, banyak sate lewat. Aduh, jadi lapar nih. Oke, sampai saat ini ya, Abang belum merasa bahwa pada saat abang memimpin itu masa yang baik gitu loh. Karena dari cara abang memimpin, emang abang melakukan yang terbaik, tapi melihat baik atau buruknya mungkin orang yang abang pimpin gitu kan. Mungkin boleh ditanyakan kepada anggota-anggota abang yang terdahulu lah, teman-teman abang yang ada di Centauri Generation gitu. Tapi mungkin bagaimana cara abang tadi kan untuk menjadi setidaknya mendekati lah gitu kan, bagaimana kita menjadi pemimpin yang baik, mungkin banyak gitu loh pengalaman-pengalaman tersebut gitu. Yang pertama sekali, abang menerapkan bahwa bagaimana abang diperlakukan orang lain. Kalau abang suka dengan perlakuan itu, berarti abang harus melakukannya juga dengan orang lain gitu. Contoh kayak kita menolong gitu kan, kita suka nih ditolong, berarti kita harus menolong balik gitu kan. Terus juga yang kedua, kalau kita dikatain nggak suka gitu kan, dikatain yang jelek-jelek, kita jangan ngatain orang yang jelek-jelek gitu loh. Intinya apa yang diperbuat kepada kita perlakukan juga yang sama dengan orang lain gitu loh. Jangan ketika kita suka diperlakukan seperti itu, ke orang lain kita buat beda gitu. Artinya samalah dengan apa yang kita perbuat dengan diri kita sendiri gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menempatkan bahwa abang tidak lebih baik daripada orang yang abang lihat gitu loh. Dan abang selalu merasa bahwa seorang pemimpin itu adalah orang yang paling rendah dibanding anggotanya gitu loh. Kenapa? Karena contoh nih dalam Himafi ya, bupati itu terdiri dari beberapa bantuan dari teman-temannya kayak sekretaris umum, bendahara umum, ada kepala dinas kaderisasi, infokom dan lain sebagainya. Mereka semua itu kan membantu tugas bupati gitu kan. Dan semata-mata bupati harus mengetahui bahwa tugas-tugas mereka apa saja. Dan kami pun sebenarnya dibantu oleh teman-teman gini gitu kan. Jadi sebenarnya abang merasa bahwa diri abang ini perlu belajar terus dan mendengarkan orang lain gitu loh. Karena abang memandang sebenarnya orang lain itu lebih tinggi dari abang gitu.
Jadi ketika ingin menjalankan sebuah pekerjaan atau program kerja gitu kan, artinya kita ingin menggapai visi misi kita gitu kan, kita harus tahu porsi-porsi dari masing-masing teman-teman dan anggota-anggota kita gitu loh. Jadi kita terus tetap berjalan pada jalannya gitu. Dan yang ketiga, yang terakhir, dalam memimpin sebuah organisasi berdasarkan pengalaman abang tetap pada apa yang menjadi tujuan utama kita gitu loh. Misalnya tujuannya demi untuk akademik, berarti kita tetap, mungkin ada yang lain tentang kaderisasi, tentang infokom, tak itu tentang lingkungan hidup, tapi tetap pada tujuan apa sih yang memang dari awal mendasari terbentuknya generasi ini gitu. Contoh Centauri Generation kemarin kan, kami ingin menguatkan di kaderisasi, bukan melupakan yang infokom, bukan melupakan yang dinas-dinas lain, tapi memang menguatkannya pada kaderisasi gitu loh, tertumpu pada satu dinas gitu. Mungkin seperti itu kiranya. Terima kasih Mela. Sama-sama Bang, tapi kita masih ada beberapa pertanyaan ya Bang. Dan maaf tadi ada iklan lewat, saat lewat di depan kos Mela. Oh iya Bang, menjadi seorang pemimpin itu tentunya bukanlah suatu hal yang mudah ya Bang. Seperti yang Abang bilang tadi, pasti ada kendalanya. Apalagi kalau kita berada di dalam organisasi, memimpin banyak orang dengan berbagai pemikiran gitu Bang. Kendala seperti apa sih yang pernah Abang rasakan, dan bagaimana cara Abang menghadapi masalah tersebut? Ya memang bisa dibilang nggak mudah, tapi nggak sulit juga gitu. Karena memang pertama ya, mimpin itu nggak ada simulasinya gitu. Jadi kayak kita kalau memang mau mimpin ya langsung memimpin gitu, nggak ada latihan, nggak ada simulasi gitu. Kalau dibilang kendala ya alhamdulillah ya banyak ya. Dan sebenarnya jadi pemimpin itu nggak banyak kendala aja, senangnya juga banyak, sedihnya juga banyak. Nah iya bener banget tuh Bang. Masalah yang paling sering terjadi itu adalah perbedaan pendapat. Abang pernah nggak sih ngerasain harus ngelakuin sesuatu yang sudah menjadi kesepakatan, tetapi rasanya hati itu ada nggak setujunya gitu Bang? Bagaimana cara Abang sendiri untuk menghadapinya Bang? Oke. Seperti yang abang bilang di awal, ya seperti yang abang pertama sampaikan gitu kan. Pertama nih, kita harus sadar bahwa orang yang kita pimpin atau teman-teman di sekeliling kita itu lebih baik dari kita gitu loh, di kondisi apapun gitu. Artinya memang kita punya kelebihan, tetapi teman kita juga punya kelebihan mungkin di bidang lain gitu loh. Artinya abang melihat orang itu di atas abang dan abang bisa belajar dari mereka gitu kan. Yang kedua, yang abang sadari bahwasannya adalah perbedaan pendapat ini sama-sama baik gitu loh. Kan gini, ada orang yang, ini contoh kecil ya, yang mudah dipahami aja. Ada orang yang bertanya nih, apa sih masakan terenak telur gitu kan. Kan ada yang bilang ada yang didadar, ada yang diceplok, ada yang direbus, ada yang dilado, ada yang digulai, dan lain sebagainya gitu kan. Artinya mereka memberikan sesuai dengan apa yang mereka alami gitu kan. Dan memang itu semuanya kebaikan gitu loh. Artinya pendapat mereka ini suatu kesatuan yang memang dasarnya itu kebaikan gitu kan. Itu yang pertama, itu yang kedua tadi abang sampaikan. Dan memang perbedaan pendapat manapun yang diambil itu emang jatuhnya baik, bukan untuk menjatuhkan atau pendapat yang buruk. Itu yang abang sadari gitu. Dan yang terakhir yang abang sadari bahwasannya, ketika memang pendapat abang tidak diterima, maka pendapat yang diterima harus abang jalankan dengan baik, karena itulah yang orang-orang percaya dan terima. Ketika orang-orang percaya itu, mereka akan menjalankannya dengan lebih baik lagi, dengan lebih semangat, karena mayoritas yang memilihnya pasti akan menjalankannya lebih sepenuh hati. Seperti itu Mela. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Bang Agam yang telah memberikan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan Mela pada kali ini, yang mana untuk mengisi Fisik Podcast kita pada malam hari ini. Sebelum kita tutup, mungkin teman-teman yang sedang mendengarkan pengen dengar sedikit motivasi nih Bang, tentang kepemimpinan dari Abang. Gimana sih supaya nantinya teman-teman calon pemimpin bersemangat untuk menjadi pemimpin, begitu Bang? Oke, mungkin terima kasih juga para pendengar ya yang udah ngedengerin podcast ini dari seorang yang mungkin biasa-biasa saja dalam menjalani kepemimpinannya gitu kan. Dan mungkin banyak
Mungkin dari Himafi sendiri atau daripada alumni-alumninya juga banyak lebih baik dari saya, dan mungkin hari ini hanya kebetulan gitu loh mengisi podcast ini. Mungkin ya dari pribadi saya sendiri bahwasannya pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mendukung anggotanya dari belakang, yang melindungi anggotanya dari depan, dan siap menjadi atapnya ketika di atas, dan akan lebih siap lagi menjadi pijakan anggotanya ketika di bawah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada narasumber kita pada malam hari ini yang menyempatkan diri membersamai saya Melati Aryani Oktavia dalam Fisik Podcast kita pada malam hari ini sampai selarut ini. Semoga motivasi yang Bang Agam berikan tadi memberikan semangat kepada seluruh pendengar untuk mengupgrade diri menjadi pemimpin yang lebih baik lagi ke depannya. Baiklah, saya tutup Fisik Podcast kita pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.